Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Negara dan Konstitusi. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri, Anggi Putri Wahyuni, dan dua rekan saya, Putri Akhiriani Siregar dan Kartika Abriana Boru Sembiring. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok, tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak dipandang sebelah mata. Selanjutnya, pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia yang ada di wilayahnya. Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi. Ada organisasi-organisasi lain seperti keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan, dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintahkan oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terdapat 4 bagian. Yang pertama itu rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga itu bentuk pemerintahan, dan keempat itu pengakuan dari negara lain. Apa sajakah itu? Pertama, rakyat. Rakyat adalah individu yang mendiami wilayah tersebut dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Dan selanjutnya, wilayah. Wilayah adalah sebagai tempat atau wilayah berdirinya suatu negara. Sedangkan bentuk pemerintahan yaitu sebagai pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Dan terakhir, pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi. Itu yang dinamakan pengakuan dari negara lain. Baiklah, selanjutnya fungsi negara. Fungsi negara juga memiliki 4 bagian, yaitu mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, kedua, melaksanakan ketertiban, ketiga, pertahanan dan keamanan, dan keempat itu menegakkan keadilan. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat adalah negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan kemasyarakatan. Kedua, melaksanakan ketertiban adalah untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai. Diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung oleh penuh masyarakat. Ketiga, pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Keempat adalah menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warga meminta bantuan di segala bidang kehidupan. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti membentuk yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer. Sedangkan bahasa Belanda menggunakan istilah grondwet, yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah, yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang.
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat di dalam konstitusi mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dan penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia, konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu sering juga disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan konstitusi yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Hubungan antara negara dan konstitusi itu sangat erat. Negara dan konstitusi itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi itu merupakan dasar negara yang memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Kartika. Materi selanjutnya adalah konstitusi di Indonesia. Secara umum, konstitusi di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum tertulis atau undang-undang dasar. Karena sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu bersifat tertulis dan tidak mudah berubah, serta merupakan suatu hukum yang mengikat bagi setiap warga negaranya. Menurut H.C.S. Wade dalam bukunya yaitu Constitutional Law, bahwa sifat dan fungsi dari hukum tertulis tersebut memaparkan kerangka dan tugas-tugas dari badan pemerintahan, serta pokok-pokok cara kerja dari badan pemerintahan tersebut. Jadi, pada prinsip mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan diatur oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun sifatnya tidak tertulis. Hukum tidak tertulis memiliki sifat-sifat, di antaranya yang pertama merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali sehingga terpelihara dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, diterima oleh rakyat. Yang keempat, sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan diterimanya menjadi aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Baiklah, materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dan diikuti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan. Hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. Kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi. Namun, semua pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu menuju hukum yang dicita-citakan. Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu. Pada mulanya, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak diberlakukan pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan pada masa sistem pemerintahan parlementer. Akhirnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami beberapa perubahan. Periode pertama adalah penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan hasil rancangan BPU PKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Periode yang kedua adalah penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Pada tahun 1949, berubahlah Konstitusi Indonesia, yaitu dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terjadilah kontak senjata untuk memecah belahkan negara Indonesia menjadi negara federal agar dengan mudah dikuasai oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dengan menghasilkan 3 buah persetujuan, yang salah satunya adalah mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Periode yang ketiga adalah penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Ternyata, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal itu disebabkan karena konstitusi ini tidak berakar dari kehendak rakyat dan tidak pula kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa Belanda yang ingin merebut Indonesia kembali, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke negara Republik Indonesia. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Indonesia, yang kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Selanjutnya, periode yang keempat yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada 5 Juli 1959 hingga sekarang. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya menjabat sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara yang memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan pada pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi, yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.